Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan asertif dan bagaimana cara melakukan latihan asertif pada remaja. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu latihan asertif. Jadi, latihan asertif atau assertive training merupakan salah satu bentuk terapi perilaku yang dapat membantu seseorang untuk menyampaikan kebutuhan secara asertif serta dapat meningkatkan harga diri. Dan latihan asertif juga terbukti dapat mengurangi kecemasan, stres, dan depresi pada remaja. Nah, tujuan dari latihan asertif itu sendiri yaitu dapat meningkatkan penilaian terhadap diri dan orang lain, terus meningkatkan harga diri, mengurangi kecemasan, terus meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan hidup, mengekspresikan sesuatu secara verbal dan nonverbal, mengekspresikan kebutuhan dan hak. Selanjutnya itu melatih keterampilan interpersonal dasar seseorang. Terus mempelajari prosedur kognitif, afektif, dan perilaku untuk meningkatkan kemampuan interpersonal. Dan tujuan terakhir itu untuk mengurangi penghalang secara kognitif dan afektif untuk berperilaku afektif. Nah, jadi latihan asertif itu terdiri dari dua terapi. Ada yang terdiri dari 8 sesi dan ada yang terdiri dari 5 sesi. Jadi di sini saya akan melakukan teknik asertif dengan menggunakan 5 sesi. Nah, sesi yang pertama itu mengidentifikasi kejadian atau peristiwa yang menyebabkan marah dan sikap saat marah serta latihan cara mengungkapkan kebutuhan dan keinginan secara asertif. Paisa, apa yang biasa buat kau marah? Biasa kalau pas kuliah online, nah langsung hujan, jadi itu jaringannya kasihan biasa langsung kehilang juga. Ini juga tugasnya dosen kasihan banyak sekali, belum selesai satu, ada nih lagi satu, baru mau semua cepat dikumpul. Belum lagi kalau sementara kuliah ki baru banyak Tommy suruhkan ki mamata. Itu juga iya, kemarin nalarang ki pergi buka bersama sama teman SMA ta. Oh, menurutmu itu pergi ke bukber kemarin itu kebutuhan atau keinginan saja? Keinginan ji. Nah, cocok nih pale itu tahu nah bilang jam mama jam mau keluar apalagi pergi bukber nanti itu lagi kan itu bukber nu bilang tadi keinginan betul mi itu keinginan. Nah, ku jelaskan kona sedikit itu toh keinginan kalau misalnya tidak dilakukan ini tidak apa-apa jika masih bisa jika tidak ada dampaknya. Kalau misalnya itu kebutuhan nah harus segera dilakukan, kalau tidak nah pasti ada dampaknya toh. Nah, bisa mau kau bedakan nih apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan. Oh iyo di. Terus toh kalau misalnya marah kok apa biasa nu lakukan, lempar-lempar kok piring di rumah nu atau apa? Itu toh kalau marah kak, biasa diam mami kak, baru lari kak ke kamar menangis. Apalagi pas hilang jaringan, menangis mamiku bikin. Jadi itu toh tadi sikap nu kau kalau marah kok itu termasuk di pasif. Jadi nanti ku ajari kok bagaimana latihan asertif di. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu latihan cara mengungkapkan kebutuhan dan keinginan secara asertif. Kan tadi nu bilang kalau pergi bukber itu sama temanmu itu keinginan gitu. Iya. Nah, saranku tuh tanya baik-baik nih saja mamamu bilang masalah itu kalau mau keluar bukber, tapi toh mungkin ya nak pikir itu mamamu dia nalarang keluar karena kan lo tau nih ada lagi wabah sekarang. Jadi kan itu pasti beda pendapatku juga sama Macenu. Kau mau keluar, mamamu nalarang kok. Jadi saranku tuh bicara baik-baik nih saja daripada menangis juga saja apa toh. Begitu. Nah, sekarang itu kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu latihan mengatakan tidak untuk permintaan yang tidak rasional. Tadi lu bilang juga, bilang itu dosenmu toh kasih kok tugas, terus belum selesai satu nu kerjakan, ada lagi tugas baru dari dosenmu, baru mau semua cepat dikumpul. Menurutmu itu rasional jika? Tidak iya gang. Terus saranku toh kalau begitu pasti capek kok juga. Jadi saranku mending toh negosiasi kok sama dosenmu, bilang kok bu atau pak bagaimana ini karena ini banyak tugas baru
jaringan juga kadang hilang Ki. Bagaimana kalau kita kasih ke perpanjangan waktu sedikit, toh kan satu kelas Joko juga, suruh saja ketemu bicara sama itu dosen yang bersangkutan. Paham Joko? Paham. Biasanya sekarang bagaimana nih kalau hilang jaringanmu, masih menangis kok atau bagaimana? Tidak Mi, karena pas itu selesai perkuliahan langsung ku chat dosenku, terus ku bilang bermasalah jaringanku Pak. Karena menangis itu tidak menyelesaikan masalah. Kok Mito membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan atau ada keinginan membuat kau marah, apa dilakukan? Kalau kebutuhan ya toh langsung ku lakukan, tapi kalau keinginan toh kalau misalkan masih bisa jadi tunda ya aku tunda karena masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana Ji itu yang kemarin ya masalah tugasmu yang maksudnya deadline semua? Apa Ji bilang dosen? Mengerti mi dosenku, jadi nak kasih mah perpanjangan waktu karena sudah mi ku jelaskan. Toh yang kemarin kalau misalnya periko bukber itu menurutmu berbeda pendapat kok sama mamamu atau sama? Berbeda. Nah, kalau misalnya tuh berbeda pendapat kok sama mamamu, bagaimana hasilnya yang kemarin? Apa yang lo lakukan? Bicara baik-baik ke sama mamaku. Jadi paham mau koto tentang latihan asertif itu bagaimana? Iya paham mah. Terus sesi yang kelima itu mengevaluasi manfaat latihan asertif. Apakah ada manfaatnya itu sikap asertif terhadap kebutuhan yang menimbulkan rasa marah, terus terhadap keinginan yang tidak terpenuhi, permintaan yang tidak rasional, dan terhadap penerimaan perbedaan pendapat. Apa nu rasa kira-kira manfaatnya yang nu dapat setelah nu lakukan ini latihan asertif? Kalau ada keinginanku tidak terpenuhi, tidak menangis mak, cari kak saja kesibukan. Terus kalau ada permintaan tidak rasional, ya negosiasi kak. Kalau ada perbedaan pendapat itu bicara baik-baik ya saja, kak masing-masing orang ada pendapatnya juga. Jadi begitu nih.